Audio Jungle. Audio Jungle. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi alhamma 'alaina biilhamil malaikatil muqarrabin wa akramana bi karamatil awliya'i wassalihin wa arhamana bi ulumil ulama'il 'amilin wa adkhalana bi zumratis sabiqin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa qul ja'al haqq wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Wa qala musannifu hadzal kitab rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa bihi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza waja'ta faqul a'udzu bi kalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa min syarri ibadihi wa min hamazati syayatin wa ayyahduru. Rawahu Abu Nasr As-Sangi an Umar. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadratul mukarramin wal mukarramat, para asatidz wal asatidzah, para hujjaj wal hujjajah, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, para sesepuh, para binispuh, para orang tua, aparatur pemerintah, wabil khusus yang saya hormati keluarga besar Pondok Pesantren Nihayatul Huda, keluarga besar Majelis Taklim kaum ibu Nihayatul Huda, keluarga besar Masjid Jami Al-Hidayah, keluarga besar dari Mushola Ahsanul Muhajirin, keluarga besar dari Masjid Jami Al-Mujahidin, dan juga keluarga besar dari Masjid Jami Nurul Hasanah Perumpuri Cikarang Hijau, dan juga alhamdulillah dari Jagawana Kampung Kandang, dan pada pagi hari ini dari Ceger Perumahan hadir di tengah-tengah kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin hadirat sekalian, segenap jamaah Majelis Taklim subuh nan bahagia Pondok Pesantren Nihayatul Huda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala yang atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah, di pagi hari yang cerah ceria lagi bahagia ini, kita masih diperkenankan oleh Allah untuk memulai dan membuka, dan mudah-mudahan kita dapat menjalankan aktivitas dan rutinitas kita hari ini. Dan di tengah persiapan yang akan kita jalani, kita masih dapat meluangkan waktu, menyempatkan diri untuk bersama-sama hadir, berkumpul dan bertemu kembali di satu majelis yang mulia, itu majelis taklim subuh nan bahagia
di pondok pesantren Nihayatul Huda dengan niat taklim dan silaturahim, juga berkunjung ke orang alim. Mudah-mudahan dengan taklim kita memperoleh ilmu yang bermanfaat, dan dengan silaturahim kita meraih umur panjang. Dengan ziarah ke orang alim kita memperoleh pahala seperti berziarah ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Shalawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Baginda Agung Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama para keluarganya dan para sahabatnya dan juga para pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Para bapak dan para ibu hadirin hadirat jamaah majelis taklim subuh dan bahagia pondok pesantren Nihayatul Huda yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita lanjutkan kajian kita. Wabihi, dan dengannya qala berkata oleh musannif, qala Rasulullah, telah bersabda oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza taja'ta, apabila berbaring oleh kamu hendak tidur fakul, maka berkatalah atau bacalah olehmu, a'udzu bi kalimatillahi tammati min ghadabihi, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari murkanya Allah, wa iqabihi, dan siksanya, wa min syarri ibadihi, dan dari kejelekan hamba-hambanya Allah, wa min hamazati syayatin, dan dari tipu daya syaitan, wa ayyahurun, dan berlindung kepada Allah akan kedatangan setan kepadaku. Rawahu Abu Nasr As-Sanjani, dilaporkan akan hadis oleh Abu Nasr As-Sanjani an Umar, dari sahabat Umar radhiyallahu anhu. Para bapak dan para ibu hadirin hadirat sekalian, inilah kajian kita, kelanjutan dari kajian yang lalu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, apabila pagi-pagi kita membaca Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikal masir. Itulah kajian yang lalu, mudah-mudahan kagak dibaca. Ya orang susah membaca, tapi yang jelas ada artinya. Dengan cara apa? Moga-moga apa yang kita jalani menjadi sebuah doa yang kita lantunkan. Ya Allah, kami pagi-pagi hanya karenamu ya Allah, dan hanya karenamu kami sore-sore ya Allah, dan dengan pertolonganmu kami hidup ya Allah, dan dengan kasih sayangmu kami meninggal dunia, dan hanya kepadamu kelak kita kembali. Itulah yang gak usah diucap. Dengan pekerjaannya sudah ada realisasi dalam doa. Alhamdulillah. Walaupun mohon maaf gak pernah ngomong begitu, gak pernah. Tapi yang jelas apa-apa yang dijalani menjadi sebuah tanda, inilah ucapan kita, insya Allah. Sepanjang itu pekerjaan baik, insya Allah menjadi doa. Maka pada kajian pagi hari ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mengingatkan kita lewat sabdanya, apabila kita sudah berbaring. Nah, inilah satu anjuran sekaligus menjadikan sebuah contoh. Di saat kita mau tidur, yang paling utama tidurnya adalah berbaring. Bukan terlentang, tapi berbaring. Makanya hadisnya idza taja'ta, apabila sudah mulai berbaring kamu,
Ini pun menjadi sebuah contoh yang bagus, Pak. Tapi kita belum pernah apa yang oleh Rasulullah ungkapkan. Coba bayangkan kalau mau tidur mikirin berbaring atau terlentang. Kagak mikir-mikir kan gitu. Gak mikir ini kagak. Berapa bagusnya mah miring dulu ke arah utara palanya, kakinya ke arah selatan. Makanya hadisnya idza qaja'ta, apabila sudah mulai berbaring alias persiapan untuk tidur, kalau kita mah terlentang langsung ngorok. Padahal bagusnya mah miring dulu miring. Nanti kalau udah tidur mah terserah. Mau terlentang kah, mau tengkurap kah, atau mau menghadap kemana, tidak menjadi masalah. Yang penting pertama kalinya berarti mengingatkan kita betapa pentingnya untuk menghadapkan diri kepada Allah. Jangankan hidup sholatnya, bahkan menjelang tidurnya pun akan ada dalam satu kajian ilmu. Ya, mudah-mudahan kita kadang-kadang baliknya dia nggak pulang atau mana, tapi yang jelas ada usaha berbaring. Kenapa berbaring? Kalau boleh dicek, berbaringnya kanan ada di sebelah bawah, kiri ada di sebelah atas. Otomatis ini nggak mempan dijailin orang. Setan pun tidak mau. Ini manfaatnya sebelah kiri gitu. Jadi setan nggak mau untuk mengganggu sebelah kiri. Bahkan apapun yang niat jahat, insya Allah tidak akan kena. Insya Allah. Oleh karena itu ditambah-tambah Rasulullah SAW mengingatkan kita, kalau sudah berbaring ini yang rutin, Bismika Allahumma ahya wa bis, ini pun kagak dibaca, kagak. Ya kan? Kenapa? Ya maaf, bukan langsung tidur. Ayo langsung tidur atau masih main HP dulu? Oh, bari rebahan kah? Bari berbaring kah? Bari apa? Dilihatin itu HP. Tahu-tahu HP kemana? Doa. Kan lupa. Padahal inilah yang harusnya bagi setiap manusia, lebih-lebih kita orang yang ada di dalam petunjuk Allah, ada di dalam hidayah Allah, seyogianya ini yang harus dilakukan oleh kita. Maka sekelas doa Bismika Allahumma ahya wa bismika amut adalah sebagai ungkapan berserah diri kepada Allah dengan menyebut namamu ya Allah. Aku hidup ya Allah, dan dengan menyebut namamu ya Allah aku meninggal dunia. Makanya pantas padamu kalau diucapkan, jadi hidup matiku sesuai dengan doa iftitah. Gimana doa iftitahnya? Gimana? Yang terakhirnya aja langsung, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati. Ini pun menjadi satu perbandingan Bapak. Jangankan tidur sholat kita gak ingat, jangankan tidur sholat kita gak. Coba lagi sholat ngomong inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Ingat bahwa sholatku, ibadahku, hidup matiku untuk Allah. Jangankan ingat Ustaz, pada enggak. Kenapa? Cukup Allahu Akbar kabiro. Masih banyak sampai yang disunatin ya Allah, ya Allah. Masih banyak yang dipotong-potong. Oke, mungkin tidaklah semuanya, tapi yang jelas ada ingatan kita lagi ngadep Allah. Kembali kepada kajian bahwa Rasulullah memberikan sebuah
bacaan yang sangat istimewa. A'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi. Ini lain lagi Pak. Kalau kita mau wiridkan a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, atau yang ada di dalam Ratibul Hadad. Tapi ini menjelang tidur bahasanya min ghadabihi wa iqabihi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dengan kalimat-kalimat Allah dari kemurkaannya dan dari siksanya. Bukan saja min syarri ma khalaq, kalau menjelang tidur hari-hari yang kita lalui ada di dalam ridhonya, ada di dalam murkanya, kira-kira dari mulai bangun tidur hingga mau tidur lagi, hitungannya dari bangun tidur hingga tidur lagi. Coba dicek, bangun tidur kita kayaknya nggak begitu bagus. Kenapa? Langsung lari, padahal bagusnya mah duduk dulu seraya berdoa, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kemudian kita bergegas menuju tempat mandi atau tempat wudhu. Mohon maaf, inilah bagusnya mah di saat kita akan melaksanakan mandi sekalipun, basahilah kaki kita dulu. Basahi dulu kaki. Kenapa? Untuk beradaptasi dengan cuaca. Kadang-kadang kita udah main langsung, padahal bagusnya basahi dulu kakinya supaya apa? Beradaptasi dengan cuaca. Cuacanya kalaupun lagi panas, ambulan, kalaupun lagi dingin, mungkin inilah yang perlu diimbangi oleh kita. Oh ya, ada dari anak, ada juga lupa, dari apa namanya, kacung, ada orang kacung datang, alhamdulillah Pak Yanto sama Pak Barudin, alhamdulillah dari warung kacung Sukatani, alhamdulillah, mudah-mudahan menyebar, amin ya rabbal alamin. Perkelihatan Pak Barudin ya. Jadi jelas bahwasanya cuci kaki dulu, basahi. Bahkan kalau mau mandi, belah kanan dulu, baru belah kiri, baru dari kepala. Sekalipun itu mandi sunnah, apalagi mandi wajib. Kembali kepada kajian bahwasanya bangun tidur ini yang ada, kemudian terus pagi, siang, sore, petang, malam, mau tidur lagi, udah dicek ada dalam kebaikan atau dalam sia-sia. Kalau belum pernah dicek, padahal ini sebagai muhasabah, introspeksi perjalanan hidup kita dari mulai menit atau detik ke menit, dari menit ke jam, dari jam ke hari, semuanya ada dalam ibadah. Maka pantas kalau kita ngomong min ghadabihi wa iqabihi, kalau hidup kita sepanjang hari ada di dalam murkanya, yang kelak akan ada siksanya. Mohon maaf Bapak, kalau kita bilang siksa, jangan pakai bahasa siksa akhirat. Dunia yang ini kelak akan dibuktikan oleh Allah. Misal sakit, coba sakit enak apa enak? Ini bentuk dari apa yang disiapkan oleh Allah. Jadi siksanya yakni adalah sakit. Walaupun tidak ada bahasa, ini sebabnya, ini akibatnya, tahu-tahu sakit. Seperti apa kira-kira Pak? Tahu-tahu sakit. Gigi, coba, gigi sakit.
Sebabnya apa, Pak? Ya tahu lah, tahu-tahu bolong. Sakitnya Masya Allah. Kalau rasa pinggang mungkin kekilir, ya kan? Kalau perut mungkin ada istilah salah makan. Mungkin lah kalau gigi salah apa kira-kira? Ya kan? Ini tahu-tahu sakit. Ya Allah, ya Allah. Makanya maaf. Sekelas doa, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nari salimin. Coba dalam doa itu kesannya apa, Pak? Ya Allah, selamatkanlah kami dari api neraka. Jangan pakai ngomong api neraka. Ya Allah, sakit sakit Gusti, selamatkanlah kami ya Allah. Tuh, jadi kita jangan jauh-jauh ke sana dulu, jangan. Jadi dalam renungan doa itu, ya Allah, jangankan neraka, sakit aja udah merupakan satu kebingungan dan kesulitan, ya Allah. Itu dalam doa, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Paling tidak ada kesan dan pesan doa yang dibaca oleh kita. Pernah terukir di hati kita doa yang kita baca, Pak? Mudah-mudahan itu doa Allahumma ajirna. Kemudian wa adkhilnal jannata darussalam, atau Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Yang terbayang apa kira-kira, Pak? Mohon maaf, surga terlalu jauh. Yang pendek aja, ya Allah, jangankan surga, keindahan di dunia kalau memang ada, cukup Gusti. Moga-moga menjadi kebahagiaan yang hakiki. Itu dina doa, Allahumma antas salam wa minkas salam wa ilaika ya'udus salam. Kontak batin, ya Allah, moga-moga kebahagiaan dan keselamatan di dunia membawa selamat di akhirat juga. Kita mah terlalu jauh gitu. Allah mantasal, ya Allah, masuk surga. Bagus amat, cuma kayaknya belum pantas. Maka beranjak dari kebahagiaan dunia, dari kebaikan dunia. Ya contoh saja, dina sholat duha atau mungkin doa rutin pagi-pagi, Allahumma in kana rizki fil ardi fa'akhriku. Apa yang ada di kisah kita, Pak? Doa apa? Rizki yang dari tanah apa kira-kira, Pak? Tanaman, padikah, pohonan kah? Itu yang dari tanah. Kalau cuma kita, ya Allah, andai kata itu rizki dari tanah, keluarkan ya Allah pohonan dan buah-buahan yang barokah, ya Allah. Pernah melintas begitu? Kagak, mudah-mudahan kita ngegali tanah keluar emas, lewat itu, Pak. Ini bahasa orang kan yang lagi frustasi atau yang lagi kuyuk, moga-moga kita ngegali tanah, keluarnya emas. Itu makna hayal. Yang ada deh yang fakta, ya Allah. Andai kata ini ada di tanah, ya Allah, apa bentuknya? Tanaman kah? Atau mungkin usaha-usaha apakah? Itulah yang dari tanah ada kebaikannya, ya Allah. Kemudian wa ingkana, tapi sama andai kata dia ada di langit, Gusti, ya Allah turunkan. Yang dibayang-bayang apa? Tahu kalau yang bertema itu dibaca. Padahal jangan sekelas rizki yang kelihatan. Hujan aja merupakan satu rizki dari langit. Ya Allah, jadikanlah manfaat, jangan jadi penyakit, ya Allah. Kan orang kadang-kadang hujan-hujan lu sakit tuh, ya doanya sakit, yang bisa. Ya Allah, kalaupun kita ada dalam posisi kehujanan, jadikanlah ini barokah, ya Allah. Rizki dari langit. Tuh, ini sebatas doa yang sok dibaca dalam rutinitas hari-hari kita. Makanya lebih-lebih ini bahasanya a'udzu bikalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi
pengampunan dan kasih sayang-Mu ya Allah. Kemudian wa min syarri ibadi. Ini kata-kata dari kejelekan hamba-hamba Allah. Ampurat Bapak, ini bukan salah tulisan, bukan. Rasulullah mengingatkan kita dengan balaghahnya, dengan kalam yang hebatnya. Jangankan makhluk yang jelek, yang bagus kadang-kadang ada niat jahat. Makanya min syarri ibadi. Maaf Bapak, yuk cek. Jangan pada orang lain, silakan kepada diri sendiri. Pernahkah ada niat jelek sama diri sendiri, Pak? Tuh, coba dikaji dulu dah. Ada pernah ngejelekin diri nggak kira-kira? Dalam bahasa frustasi, inilah yang pada akhirnya mana tuh. Ini sudah termasuk kejelekan diri sendiri, diakui oleh diri sendiri, yang pada akibatnya kita juga yang menanggungnya. Naudzubillah min syarri ibadi. Kemudian nama keluarga, doanya bagus atau kadang-kadang kurang bagus kira-kira. Kalau lagi ada kebaikan, insya Allah doanya bagus. Tapi kalau lagi kurang nyaman, ngomongnya bagaimana? Ini bukan ngorek-ngorek, bukan. Yang surganya menjadi sebuah petunjuk. Oh iya, kalaupun kita dibilang bagus dengan keluarga, kadang-kadang ada unek-unek yang tidak bagus, yang akhirnya keluar di mulut atau mungkin dengan bahasa doa yang tidak baik. Naudzubillah ini. Tuh makanya min syarri ibadi. Kami mohon ya Allah, jangan sampai ada kejelekan dari hamba-Hambamu. Apalagi yang paling jelek apa dalam bahasa doanya, min syarri ma khalaq. Dari sejelek-jeleknya yang Allah ciptakan apa? Medhi. Itu sejelek-jeleknya makhluk Allah. Tapi ini min syarri ibadihi. Nggak salah sabda Rasul, tapi yang jadi ukuran, jangankan orang lain, kita sendiri terhadap keluarga kadang-kadang ada kata-kata yang tidak baik. Yuk kita berhindar kepada Allah, jangan sampai ada kejelekan hamba-hambanya Allah, apalagi sejelek-jeleknya ciptaan Allah. Kemudian wa min hamazati syayatin, dan dari tipu daya syaitan. Dan ini mah udah identik, syaitan itu nggak ada baiknya, nggak ada. Tadi yang bahasa hamba Allah saja ada jeleknya, apalagi syaitan. Oh udah syaitan mah baik Ustaz, ya kata yang lagi demen, kata yang lagi demen. Wah setan kita masya Allah sama kita baik bener, apa kita minta dikasih setan Pak. Contohnya seperti apa? Kadang-kadang kita melibatkan makhluk-makhluk halus kalau bahasa kitanya untuk mencari kekayaan, minta bantuan mereka. Ya setan Pak, buru-buru diminta kagak minta ngasih. Setan ambilkan intan di dasar laut. Wahai setan, perlihatkanlah si aku rumahnya medok kemana. Tapi awas, minta imbalannya yang gak kira-kira. Minta gantinya yang gak kira-kira. Apa tumbalnya? Yakni adalah iman dan akidah kita harus lepas dari diri kita. Ini yang paling membahayakan. Setan kan jangankan model kita Pak. Nabiullah Ayyub alaihi salam terbawa oleh tipu daya setan. Cuma sayang karena Nabi Ayyub adalah kekasih Allah, ada dalam bimbingannya, dengan lidah dan hatinya dia sebut Allah, Allah, Allah. Coba menurut kita, kira-kira ada dalam bahaya ngomong apa? Jadi bukannya lagi Allah yang disebut, tapi
keluh kesah yang ada. Makanya min hamazatis syayatin, jangan sampai terpedaya oleh setan sekelas Nabi. Nah, niknya ini, ya Allah, aku berlindung kepadamu, setan jangan sampai datang kepadaku. Jangan sampai datang. Boro-boro datang, ya udah kita mau terpedaya. Nggak kelihatan terpedaya, apalagi datang, udah merajai kita, menguasai kita. Bahasa pendeknya manusia kalau udah kesetanan, bukan kesurupan lagi, kesetanan. Berarti seperti apa? Berarti setan. Inilah yang perlu berlindung kepada Allah. Ya Allah, iya ya. Manusia itu kadang-kadang kayak malaikat, kadang-kadang kayak setan. Kapan kayak malaikat? Lagi bagus terus itu kayak malaikat, Pak. Kalau lagi gede adab, gede emosi, mirip kayaknya, Pak. Kenapa? Itulah pengaruh dari sekian makhluk. Oleh karena itu berlindung kepada Allah kaitannya lebih dengan tidur, Pak. Kira-kira tidur sadar apa sadar? Ada tidur sadar. Makanya banyak kiriman, banyak musuh-musuh yang jahil, yang jahat. Ya Allah, ya Allah. Mungkin hari ini masih aman, besok ada yang mengancam kita yang tidaklah aman. Sebab manusia jangan sok merasa aman, jangan. Tapi bukan musuh manusia, punya musuh lu manusia. Manusia enggak musuhin, cuma manusia yang ketempelan setan itu musuhnya. Makanya setan memperalat manusia untuk memusuhi seseorang. Yang jelek siapa, Pak? Yang jelek manusia. Setan udah buku jelek, tapi setan dapat manusia yang diboncengin. Wasi'anu kurang ajar. Gurunya mah ya Allah, dia mah bagus, cuma setanlah yang memperdaya. Oleh karena itu jangan sampai pada kesetanan. Semuanya ya kita musuh jauh-jauh, Pak. Kira-kira anak jadi musuh nggak, Pak? Istri jadi musuh, ibu suami jadi musuh, jadi anak jadi musuh. Al-Quran sudah jelas dalam surat At-Tahrim atau surat At-Tahrim bahwa innal aulada aduun, kan itu. Anak-anak itu adalah musuh kita. Kenapa bilang musuh? Satu saat maaf Pak. Kadang-kadang sewot apa sewot, Pak. Saking sewotnya ngomong apa, Pak? Mau ngomong dari kebayang, yang ngomongan. Makanya kata Allah, maafkanlah anak-anak kita karena dia adalah penerus dan darah daging kita. Yang kalau kita jelek, mereka pun akan jadi jelek. Tapi kalau kita maafkan, moga-moga ada kepanjangan dari kebaikan keluarga kita. Tuh, makanya ma'fu anhu, maafkanlah anak-anak kita. Maaf bahwa istri kalah jadi teman, kalah jadi musuh. Itulah semuanya sudah dinas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya inilah doa saat tidur. Sebab kalau bangun tidur, kalau di tidurnya, di waktu tidurnya kita terpedaya oleh setan, bangunnya kayak apa, Pak, kira-kira? Lah bangunnya ke bawah setan lagi, baik. Astagfirullah. Emang setan belum pernah lepas dari manusia. Makanya ini doa termasuk kalau boleh dipilih, inilah pilihannya. Kalaupun mungkin yang sudah umum, kalau umum kan itu pasaran namanya. Bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Ini mah a'udzu bi kalimatillahi tammati min ghadabihi wa iqabihi wa min syarri ibadihi wa min hamazatis syayatin wa ayyahdurun. Bahkan ini sepotongnya dalam satu kajian, Nabi dipesan, wahai Rasul, wahai Nabi,
Jika kau mau sholat, bacalah Rabbi a'udzubika min hamazatis syayatin wa Rabbi a'udzubika Rabbi ayyahdurun. Itu Quran sebetulnya. Itu kalau mau sholat Nabi dipesan. Nih sekelas Nabi dipesan. Berarti kan tetap setan mengganggunya. Kalau kita kira-kira apanya Nabi, Pak? Kalau ya kalau kagak jauh, ya Allah ya Rabb, setan bisa masuk dari segala penjuru. Allah apa baik dia orang goblok dengan setan masuk dari segala arah. Bahkan maaf kalau kita sadar pori-pori yang ada di badan kita termasuk lalu lapangnya setan. Na'udzubillah min dzalik. Bahkan Nabi mohon maaf sesaat kalau mau tidur sok bacaan minimal kulhu falaq binas Fatihah ayat kursi, kemudian ditiup kedua telapak tangannya diusap ke sekujur tubuh bagian depan, bagian belakang mah setan kagak doyan. Yang doyan adalah bagian depan. Makanya Nabi kalau buat Nabi kayak dukun, bukan kayak dukun. Ini lagi menetralisir diri kalau ada yang kurang baik, ada yang jahat dengan kita. Nabi berupaya tiupkan dua telapak tangannya, diusapkan kaki, nah tangan kiri ke kanan, tangan kanan ke kiri. Tuh, kalau mau tidur, Pak. Suka kita mah agak tiba gegabung doang karena nyamuk. Oleh karena itu mudah-mudahan apa-apa yang sudah menjadi kajian kita ada satu kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Ternyata waktunya udah jauh dari ini, tapi masih ada 20 menit ke depan waktu isyraq masih ada. Demikianlah kajian yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmah dan manfaatnya, dan juga kita berlindung kepada Allah jangan sampai ada di dalam tipu daya syaitan, terlebih-lebih ada di dalam murka Allah. Allah senantiasa memberkahi kita, Allah meridhoi kita, Allah memberikan dan mengijabah doa kita. Moga Allah panjangkan umur kita, Allah sehatkan jasmani dan rohani kita, Allah mudahkan segala urusan kita, Allah luaskan milik-milik yang banyak, hal lagi berkah untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai ungkapan terima kasih kepada segenap jamaah, moga-moga apa yang dihajatkan kita semuanya dikabul dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari-hari yang kita jalani penuh kesemangatan, penuh keceriaan, penuh kesuksesan dan keberkahan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahi at-tammati min ghadabihi wa iqabihi wa min syarri ibadihi wa min hamazatis syayatini wa ayyahdurun. Allahumma inna maghfirataka arja min a'malina wa inna rahmataka awsa'u min zunubina. Allahumma illam nakun ahlan an nablugha rahmataka farahmatuka ahlun an tablughana li'annaha wasi'at kulla syai'in ya arhamar rahimin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim.
ولمن تصدق علينا ولمن أوصانا بالدعاء والخير اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا وارزقنا رزقا حلالا كثيرا طيبا واستعملنا طيبا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ربنا. Terima kasih dan bermaaf. Selamat beraktivitas. Usikum ibadallah nafsi taqallah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wal aqwamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle. Audio Jungle.